Tapi hasilnya semua satu, dan tidak ada yang menemukannya. Sekarang, tidak ada yang bisa menemukannya. Saya baru saja menelepon Tuan Sunarto lagi untuk mendesak pernikahan. Anak bungsu kedua tidak tahu apa yang salah. Bukankah dia menyukai Nona Amelia? Mengapa berbalik untuk menikahi Sela? Sandi orang yang sangat pintar, dia mengendus. Itu tidak normal sama sekali. Saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan suara seorang pelayan datang dari luar pintu. "Tuan, seseorang baru saja mengirim surat." Pelayan itu mendorong pintu ruang belajar, masuk, dan mengirimkan surat. "Pak, seseorang baru saja mengetuk pintu. Saya pergi untuk membuka pintu, tetapi ketika pintu terbuka, tidak ada orang di luar." Krishna menerima surat itu. Seseorang mengiriminya surat dengan namanya tetapi tidak muncul. "Oke, turun." Sandi melihat surat itu dengan curiga tapi tidak berbicara dengan pelan. Krishna membuka surat itu, dan ada sederet karakter kecil yang indah di surat itu. 4 kata sederhana pernikahan sesuai jadwal. Krishna tertawa. Sandi berbisik, "Mungkinkah? Apakah ini surat dari Nona Amelia?" Krishna menyalakan korek api, lalu membakar surat itu dan melemparkannya ke asbak. "Ini dia." Sekarang semua kekuatan dan mata ibu kota Makassar terkonsentrasi padanya, mencoba menggali tanah setinggi 3 kaki untuk menemukannya. "Tapi saya tidak menyangka dia bisa diam-diam mengirim surat pada saat kritis ini," kata Sandi. Krishna menjawab, "Lebih dari itu, dia masih menggunakan saya dalam surat untuk membiarkan saya menjanjikan pernikahan Tuan Sunarto dan membiarkan Bisma menikahi Sela 5 hari kemudian." Sandi juga tertawa. "Nona Amelia sangat menarik. Apakah kamu ingin melakukannya?" Krishna berpikir bahwa dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani menggunakannya seperti ini. Dia harus memiliki rencananya sendiri, dan dia menjadi pionnya. Krishna mengangguk, "Ikuti aturan, Tuan Sunarto, semuanya seperti serigala dan harimau. Saya ingin melihat bagaimana dia berbalik melawan angin hanya dalam 5 hari." Di rumah sakit, Maya juga mengetahui berita hilangnya Amelia, dan dia dengan marah menyikat semua makanan lezat di atas meja. Saat ini, Risti mendorong pintu dan masuk. "Maya, ada apa denganmu, Ibu? Kemana Amelia pergi? Mengapa kamu belum menemukannya? Apakah saya melukai pergelangan tangan saya untuk bunuh diri?" Maya punya perasaan bahwa Amelia pasti mengira dia akan melukai diri sendiri, jadi dia menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkannya sendiri. Sekarang Maya melihat luka di pergelangan tangannya dan merasa bahwa dia telah dipermainkan oleh Amelia. Dia adalah orang bodoh yang menyanyikan pertunjukan satu orang. Wajah Risti juga jelek. Siapa sangka Amelia akan menghilang. Dia menghibur Maya dengan suara lembut. "Maya, kakekmu dan saudara laki-laki Davin sedang mencarinya. Jangan marah dan jaga dirimu baik-baik." Maya dengan cepat mengulurkan tangannya dan merobek perban putih di pergelangan tangannya, memperlihatkan luka yang tidak dalam tapi sangat dangkal. Maya manja, sudah menahan rasa sakit dan melukai pergelangan tangannya, tapi dia hanya menggeseknya dengan ringan. Tapi meski begitu, dia akan meninggalkan bekas luka di pergelangan tangannya, jelek dan memalukan. "Ibu, aku tidak peduli. Kamu dapat menemukan dokter terkenal untukku sekarang untuk membantuku menghilangkan bekas lukaku. Aku tidak ingin ada bekasnya." "Maya, kakek dan kakakmu Davin sudah menjadi dokter terkenal. Mereka pandai racun, mereka tidak tahu bagaimana mempercantik wanita. Bu, bantu aku menemukan orang misterius itu." Risti tentu saja juga mengenal ahli medis misterius Yudi, yang mengejutkan ibu kota Makassar saat itu. Tetapi profesor ini tidak pernah terungkap, dan tidak ada yang tahu siapa dia. "Maya, kenapa kamu biarkan aku menemukan profesor itu?" tanya Risti. Maya memanggil profesor,
Tentu saja karena suatu alasan. Di pagi hari, 2 perawat mengganti obatnya dan keluar. Tetapi kedua perawat itu berdiri di luar pintu dan berbisik. Nona Maya sangat cantik, tapi dia adalah kecantikan pertama di ibu kota Makassar kita. Sekarang dia memiliki bekas luka di pergelangan tangannya yang sangat disayangkan. Ya, bekas luka ini akan selalu mengikutinya mulai sekarang, seperti sebuah kerajinan tangan yang sempurna tiba-tiba cacat. Tahukah kamu dokter terkenal mana yang bisa menghilangkan bekas luka? Apakah kamu berbicara tentang Profesor Misterius? Ya, Yudi adalah murid akademisi Kenzo. Keluarga saya dan akademisi Kenzo adalah tetangga lama. Saya ditabrak mobil tahun itu dan meninggalkan bekas luka di kaki saya. Ibuku pergi bertanya pada akademisi Kenzo. Akibatnya, akademisi Kenzo meminta Yudi untuk merawat saya dengan resepnya. Setelah saya menggunakannya, bekas luka hilang sama sekali, dan kulit saya tampak baru. Pantas saja kulitmu begitu bagus sekarang, profesor ini benar-benar luar biasa. Tentu saja, mari beritahu Nona Maya tentang profesor itu. Apakah kamu tidak melihat Nona Maya ditinggalkan di sini? Dia dan Sela adalah cucu perempuan Sunarto, tapi Sela adalah seorang cucu perempuan. Nona Maya adalah cucu perempuan luar. Ada kata asing yang artinya orang luar. Saya mendengar bahwa keluarga Mahendra sudah menjanjikan pernikahan. Kini seluruh keluarga Sunarto sibuk mempersiapkan pernikahan Bisma dan Sela. Nona Maya telah benar-benar dilupakan. Tuan Davin tidak pernah ke rumah sakit, dan Tuan Sunarto tidak ada di sini. Ya, Nona Maya benar-benar menyedihkan dengan cara ini. Kedua perawat itu pergi, tetapi Maya mendengarkan percakapan mereka. Bu, aku tidak peduli. Aku hanya ingin Yudi, kata Maya menantang. Risti bergumam, Maya, jangan egois. Di mana aku bisa menemukan profesor itu untukmu? Maya menjawab, Bu, kamu tidak menyakitiku lagi. Kamu semua meminta saya untuk melukai pergelangan tangan saya. Tetapi sekarang Amelia menghilang. Saya masih memiliki bekas luka yang jelek. Bagaimanapun, dia adalah putrinya sendiri. Melihat keluhan Maya seperti itu, Risti merasa lega. Bu, bukankah Yudi adalah murid dari akademisi Kenzo? Hubungi akademisi Kenzo, dan dia pasti akan setuju jika profesor membantu saya. Risti sedikit ragu-ragu, akademisi Kenzo dan kakekmu adalah saingan. Jika saya pergi ke akademisi Kenzo dan memberitahu kakekmu tentang hal ini, kakekmu pasti akan marah. Berbicara tentang kakek, Maya dengan cepat mengepalkan tangannya, dia tidak merasakan sakit di hatinya. Meskipun dia dan Sela adalah saudara perempuan, keduanya diam-diam dibandingkan sejak mereka masih muda. Bertahun-tahun ini, Maya telah menghancurkan Sela sampai mati. Dia adalah wanita tercantik di ibu kota Makassar dan putri terkaya. Semua aura dan kemuliaannya telah ditanamkan di tubuhnya. Tapi sekarang dia tidak melakukan apa yang dia inginkan. Dan angin musim semi Sela sangat bangga. Dia sangat baik, tentu saja, hatinya tidak seimbang. Intinya adalah kakek dan saudara laki-laki Davin berpihak. Mereka membantu Sela untuk menikahi Bisma. Mereka membantunya dengan melukai pergelangan tangannya untuk bunuh diri, dan sekarang Amelia telah menghilang. Maya benar-benar berduka. Bu, kenapa kakek dan Davin tidak datang menemuiku di rumah sakit? Keluarga Mahendra setuju untuk menikah. Karena tanggal pernikahannya mendekat, kakekmu sibuk mempersiapkan pernikahan. Sebelum Risti selesai berbicara, Maya langsung menghantamkan bantal ke tanah. Benar saja, apa yang dikatakan kedua perawat itu benar. Maya, ada apa denganmu? Bu, karena kakek akan marah. Maka jangan beritahu kakek, Bu. Bukankah menurutmu kakek dan kakak Davin telah pergi ke hati Sela? Mereka tidak peduli padaku.
Risti merasa kasihan pada anak perempuan ini. Dia dengan cepat memeluk Maya. Gadis bodoh, kenapa menurutmu begitu? Kami semua mencintaimu, jangan menangis. Maya mengeluh tak tertandingi. Bu, kalau begitu kamu bantu aku menemukan Profesor Misterius, dan membantuku menghilangkan bekas lukaku. Nah, ibu berjanji padamu. Risti hanya bisa setuju. Maya makan sedikit lalu tidur. Pada saat ini, pintu ruang rawat didorong terbuka, dan Risti masuk dengan gembira. Maya, untuk memberitahumu kabar baik, Akademisi Kenzo setuju, profesor itu ada di sini, dan sekarang tepat di luar pintu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.